Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nabil, Dinda, Galang, Rizky, Manda, dan juga Amel akan menjelaskan tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek politik. Ayo kita simak videonya. Jadi ada 4 hal yang kita ingin bahas. Yang pertama, ada pengertian iptek itu sendiri. Yang kedua, ada pengertian iptek dalam aspek politik. Dan yang ketiga, ada dampak positif iptek dalam aspek politik. Yang terakhir, ada dampak negatif iptek dalam aspek politik. Dan pengertian iptek itu sendiri akan dibahas oleh Nabil, Nabil, Karangtura dan Kentang. Let's go. WhatsApp, balik lagi dengan gua di sini Radio FM 98. Jadi gua di sini akan menjelaskan pengertian iptek. Lo tau gak sih iptek itu apaan? Nah, iptek adalah kata yang digunakan untuk menyebut sebuah perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan. Iptek menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban manusia. Iptek singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Galang. Saya Aditya Galang Saputro. Saya akan menjelaskan pengertian iptek dalam aspek politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal positif. Dengan dilaksanakan nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Oke, terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Selanjutnya, dampak positif akan dibacakan oleh Amel. Hai, Amel di sini. Saya akan menjelaskan dampak positif iptek dalam aspek politik. Masyarakat dapat mengetahui potensi calon pemimpinnya melalui proses debat yang disiarkan langsung oleh televisi. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat dalam pembicaraan dan perdebatan publik atas kebijakan pemerintah. Selain itu, adanya media sosial dapat dimanfaatkan oleh calon pejabat atau anggota dewan untuk berkampanye. Udah capek, lanjutin Riz. Oke Bolo, saya Rizky akan menjelaskan dampak negatif iptek dalam aspek politik. Pengaruh negatif kemajuan iptek dapat terjadi di bidang politik. Misalnya, kemudahan mendapatkan berita mengenai kebijakan publik atau tokoh politik, baik yang benar maupun tidak benar. Hal negatif yang mungkin terjadi adalah timbulnya perpecahan akibat fanatisme terhadap tokoh politik tertentu. Teknologi informasi juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran tidak benar seperti terorisme dan separatisme. Itu aja ya guys ya. Ya udah Bolo, nggak usah basa-basi. Di sini akan menayangkan kesimpulannya. Cekidot. Dari video pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya iptek dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan adanya iptek, kita dapat mengurangi penggunaan bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin langka. Dengan adanya iptek akan membuat manusia menjadi lebih maju dan modern. Dalam kemajuan iptek tentunya terdapat pengaruh besar dalam berbagai bidang. Salah satunya ialah bidang politik.
kemajuan iptek tentunya terdapat pengaruh positif dan negatif. Dampak positifnya adalah adanya memperlancar komunikasi dan memperlancar pekerjaan. Dan dampak negatifnya adalah satu, munculnya paham maupun ideologi yang bisa mengancam NKRI. Yang kedua, dapat memunculkan gerakan terorisme. Yang ketiga, dapat memunculkan gerakan radikalisme yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara Indonesia. Yang keempat, kasus korupsi semakin marak. Maka dari itu kita harus selalu waspada dan menyaring segala sesuatu yang ada di internet. Karena saat ini kita sedang mendekati pemilu 2024. Banyak sekali pihak-pihak yang menyebar pemikiran-pemikiran tidak benar untuk memperoleh suara rakyat. Sekian dari video pembelajaran kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.